Kata ulama, amalan sekarang itu kecil tapi ikhlas, itu jangan diremehkan, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding amalan banyak, akan tetapi nggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kalau bab sedekah. Kalau sedekah, kata sebagian ulama, sedekah yang banyak walaupun nggak ikhlas daripada sedekah sedikit ikhlas. Loh, kenapa? Gara-gara pikiran sedikit tapi ikhlas lebih baik dari banyak tapi nggak ikhlas. Akhirnya kita nggak sedekah, nggak berhenti sedekah banyak. Riya itu muhbitatun lil a'mal. Padahal penyakit riya itu menyebabkan hancurnya pahala amal ibadah kita. Ini pernyataan Imam Ghazali di zamannya, apalagi zaman kita. Kita mesti belajar untuk beramal yang murni karena Allah. Orang yang belajar, orang yang beramal murni karena Allah, gak berpengaruh pujian orang dan tidak berpengaruh cacian orang. Sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang ikhlas dalam ibadah gak bertambah karena dipuji, gak kendor karena dicaci. Nah, kalau kita belajar kemudian dibully teman atau direndahkan, terus kita down, berarti kita hanya untuk cari kedudukan di sisi orang, bukan karena Allah. Kalau kita melakukan karena Allah, dia mau caci, dia mau puji, tak peduli, karena bukan untuknya saya berbuat. Kita berbuat untuk siapa? Berbuat untuk Allah. Makanya pencaci dan pemuji nggak manfaat. Ini kalau orang yang mukhlis. Tapi kita tahu bahwa kita ini semua nggak ada yang ikhlas 100%. Kadang ikhlas, kadang hilang, kadang ikhlas, kadang pengen dipuji. Kepingin dipuji orang tua, kepingin dipuji teman, kepingin dipuji orang, ya sudah itu. Kalau kita belum bisa ikhlas dalam beramal, sia-sia amalan kita yang begitu banyak. Makanya kata ulama, inilah keutamaan sholat malam dibanding dengan sholat siang. Siang dilihat orang di masjid, tapi di malam hari jam 3 malam kita qiyamul lail ibadah, gak ada yang lihat. Karena itu keutamaannya qiyamul lail. Karenanya dia mempunyai pahala yang besar, pengaruh yang sangat hebat. Setiap amalan yang hanya murni karena Allah itu yang paling hebat. Makanya hadis Nabi SAW yang menyatakan niatul mu'min khairun min amalih. Kadang niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amal. Saya niat tahun ini berangkat umroh. Uang sudah disiapkan, udah daftar. Tapi ada uzur, enggak jadi. Tahun selanjutnya saya niat umroh. Tayassar, dimudahkan oleh Allah. Berangkat umroh. Pas umroh, setiap menit selfie, bikin status, umumkan di medsos. Nah, mana yang lebih baik sekarang? Umroh dengan amalnya disebar ke orang-orang, riak untuk cari kedudukan ataupun cari pujian orang, atau yang tidak jadi umroh tapi sudah niat umroh tapi dia nggak jadi, niatnya dicatat sama Allah. Nah, kata ulama, niatul mukmin, niatnya orang mukmin nggak masuk di situ riak. Mana ada orang niat riak? Nggak ada. Niat sholat, niat haji, niat ini, dan nggak kemasukan niat itu kan di hati kita, nggak ada yang tahu. Niat itu yang ada di hati kita nggak kemasukan riak, nggak kemasukan ujub, nggak kemasukan semuanya. Maka itu kadang lebih afdal daripada. Tapi kalau dia niat yang kedua amal dan ikhlas, ya itu lebih bagus. Karena niat plus amal. Tapi kalau enggak, kalau sudah amalnya bukan karena Allah, niatnya lebih afdal. Nah,
Kalau di zaman Imam Ghazali, cari orang mukhlis ini repot. Apalagi di zaman sekarang, yang guru ngajar kadang nggak ikhlas, yang murid belajar kadang nggak ikhlas, yang khidmah di pondok kadang nggak ikhlas, yang ibadah kadang nggak ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu bukan yang nerima kayak arti dalam bahasa Indonesia. Ikhlas itu adalah yang mengamalkannya murni untuk Allah, pahala dari Allah, cari ridha Allah. Tajridul a'mal an siwallah, mengkosongkan amalan dari semua niat selain Allah, itu namanya ikhlas, murni. Dari kalimat khalas itu membebaskan amalan kita dari niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar supaya minta sama Allah, jadi hamba yang mukhlis. Makanya kata ulama, amalan sekarang itu kecil tapi ikhlas, itu jangan diremehkan, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanding amalan banyak akan tetapi enggak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, tapi lain kalau bab sedekah. Kalau sedekah, kata sebagian ulama, sedekah yang banyak walaupun enggak ikhlas daripada sedekah sedikit ikhlas. Loh, kenapa? Gara-gara pikiran sedikit tapi ikhlas lebih baik dari banyak tapi enggak ikhlas, akhirnya kita enggak sedekah, enggak berhenti sedekah banyak. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan banyak tidak ikhlas tidak apa-apa, insya Allah. Ya. Minta sama Allah tetap diterima, terus kemudian dikosongi hati dari niat selain Allah, daripada sedikit ikhlas tapi akhirnya numpuk hartanya nggak sedekah. Ini kan dalilnya bukhala ini. Kok sedikit bantu tapi ikhlas, daripada kita bantu banyak tapi nggak ikhlas. Ada dalil hujjatul bukhala wa syahih, orang pelit. Ya, jadi kalau ketemu orang kayak gitu bilang aja, banyak nggak ikhlas lebih baik daripada hartamu numpuk nggak karu-karuan, akan menjadi beban untukmu di akhirat. Bahkan beliau mengatakan para fuqaha, para ustadz itu awam, ya, kecuali sedikit di antara kita ini yang sudah masuk derajat khawas, yaitu orang-orang yang diberi umur panjang, kemudian menggunakan umurnya itu untuk semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuklah dia ke golongan situ. Kalau kita semuanya ini orang awam, maka perbuatan ketaatan dan ibadah itu terpuji di setiap keadaan sudah. Itu zamannya beliau. Adapun di zaman sekarang, kata beliau, fa fi'lu ta'at mahmudun fi kulli wajhin. Kalau kemarin zaman dulu di setiap keadaan perbuatan ibadah dan taat baik, tapi zaman sekarang setiap keadaan dan setiap cara. Maknanya disebutkan mau ibadahnya dengan ghaflah atau tidak, ikhlas atau tidak, itu sudah wis alhamdulillah. Orang mau ke masjid walaupun gak ikhlas sudah alhamdulillah. Orang mau umroh walaupun niatnya untuk cari sum'ah, cari pujian orang, sudah alhamdulillah umroh daripada ke Las Vegas. Orang zaman sekarang mau pakai kopiah, pakai sarung, alhamdulillah, walaupun niatnya bukan karena Allah, bukan sunnah, itu lebih afdol daripada celana pendekan. Ya, jadi orang sekarang sudah jangan dituntut keikhlasannya, kemurnian amalnya. Sudah surahnya bagus, sudah alhamdulillah. Gambarnya baik, sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena zaman intisyarul maksiyah. Karena kita ada pada zaman nyebarnya kemaksiatan, intisyarul uquq, intisyar durhaka sama orang tua, maksiat. Gimana? Coba bayangkan.
Indonesia ini 230 juta penduduknya atau 300 juta hampir. 80% muslim, berarti sekitar 250 juta penduduk Republik Indonesia ini muslim. Tapi di Asia penggemar judi online terbesar Indonesia muslim. Judi yang sholat, yang katanya survei membuktikan, yang sholat Jumat aja, yang sholat Jumat itu nggak lebih dari 20%. Itu yang sholat Jumat, apalagi sholat 5 waktu. Makanya kalau kita mau tuntut kesempurnaan menjadi khawasul khawas, zaman sekarang ini nyarinya sulit.